Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Balik lagi bersama kami, kaum basa-basi Semantri. Kali ini kita akan membicarakan tentang tema zakat ya teman-teman. Bersama tamu spesial kita yaitu Bapak Ustadz Ajemain, SPDI, MPD, GR. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Bapak ini adalah salah satu guru dari SMA Negeri 3 Tungkal Jaya ya. Keren kan Semantri bisa punya guru sekaligus ustadz seperti beliau. Selain itu, Bapak ini juga salah satu pedoman agama yang selalu berbagi ilmunya melalui medsos loh teman-teman. Salah satunya TikTok. BTW saya penggemar Bapak loh di TikTok. Saya sering lihat kajian-kajian Bapak, ceramah Bapak itu tuh benar-benar memberikan ilmu baru kepada saya. Jadi kali ini Pak, sahabat basa-basi Semantri itu mau membahas tentang lebih lanjut tentang zakat. Iya. Jadi kayak apa sih Pak sebenarnya zakat itu? Zakat itu secara arti bahasa adalah meningkat atau naik. Jadi sebetulnya zakat itu ketika harta dizakati, substansinya harta itu akan meningkat mulai dari meningkat keberkahannya, juga meningkat nominalnya, tapi dengan cara-cara Allah sendiri. Begitu. Ada berapa jenis sih Pak zakat? Zakat ini ada zakat fitrah, ada zakat dagangan atau zakat tijarah, ada lagi zakat barang temuan atau anak dain. Kemudian ada lagi zakat sawah ya, atau tanaman-tanaman yang kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan, dikonsumsi, itu juga dikeluarkan zakatnya, begitu. Oh, berarti yang sering kita dengar ini zakat fitrah ya Pak di bulan Ramadan. Oh, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu apa sih Pak? Maksudnya zakat fitrah itu dibilang istilahnya tuh seperti apa, lebih mendetailnya gitu. Jadi pada hakikatnya secara Islam itu setiap jiwa itu harus dikeluarkan zakatnya. Setiap jiwa yang bernyawa itu setiap tahun sekali pada akhir bulan Ramadan yang biasa kita tahu itu dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan mengeluarkan, kalau kita di beras ini kan 2,5 kilo beras, atau misalnya dikonversi dengan gandum, bisa dengan bahan makan pokok di suatu daerah itu. Ya kebetulan kalau kita ini kan beras ya. Mungkin di negara lain yang memang penghasilan makan pokoknya itu mungkin bisa gandum dan lain sebagainya, atau kalau di Mekah itu kurma misalnya ya. Itu juga harus dikeluarkan zakatnya, dan kadarnya adalah 2,5 kilogram. Gitu ya Pak. Terus selain itu kan zakat itu termasuk hukumnya wajib, sunnah atau apa Pak bagi umat Islam sendiri? Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib. Jadi setiap jiwa yang hidup itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kan Bapak bilang kalau zakat itu wajib kan? Iya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kurang mampu gitu Pak, masih memiliki hutang, belum bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari, itu apakah mereka tetap diharuskan membayar zakat atau ada pengecualian nih? Ketentuan untuk membayar zakat itu adalah yang pertama adanya kemampuan ya. Misalnya begini, dalam satu hari itu di akhir Ramadan itu atau malam Idul Fitri itu ada satu orang misalnya, satu keluarga itu satu orang, dia hanya punya 2 kilo nih, 2 kilo beras. Maka yang diberikan hanya separuhnya saja. Karena ini di bawah ketentuan yang dia miliki kan. Cuman kalau sekarang ini kan satu orang untuk mendapatkan 2,5 kan saya kira rata-rata mampu lah ya. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan ada dari saudara kita yang mungkin gak mampu benar, maka dia menyerahkan zakatnya ini separuh yang dia punya. Karena kalau diberikan semua nanti besoknya nggak makan dong, ya kan? Sedangkan makan bertahan hidup itu juga hukumnya wajib, dan itu yang paling penting sebetulnya.
Lalu kalau mereka hanya bisa membayar setengah dari apa yang mereka miliki, apakah pahala mereka hanya mendapat setengah atau tetap dilebihkan oleh Allah, Pak? Ya sebetulnya kalau masalah pahala itu hak prerogatif Allah lah ya. Cuman kalau aturan fikihnya itu demikian. Kalau memang mampunya setengah karena yang dia punya hanya pas 2,5 kilogram, itu pas yang dia punya dalam akhir Ramadan itu, gimana mau dikasihkan semua besok nggak makan. Makanya tuntunan fikih itu dikasihkan 50% aja dulu gitu kan, sehingga kewajiban bayar zakatnya terpenuhi itu. Gitu ya, Pak? Iya. Terus Pak, kalau bagi mereka nih, ada kan orang-orang yang zaman sekarang tuh mampu, tapi mereka menolak membayar zakat itu. Apa hukumnya, Pak? Ya kalau ketentuan agama itu nggak boleh karena itu wajib ya. Zakat fitrah itu wajib. Apalagi tadi orang kaya. Zakat fitrah itu nggak banyak ya. Cuman tadi itu pun dikasihkannya hanya setahun sekali. Satu jiwa. Nah kalau namanya orang kaya itu kan berarti duitnya sudah banyak nih, ya kan? Masa menyampaikan membayarkan 2,5 kilogram, kemudian bilang nggak mampu, atau kalau malah memang sengaja nggak membayarkan ya, maka sebagian ulama fikih mengatakan dia menentang aturan Islam, bahkan dikatakan juga itu sudah keluar dari Islam. Kalau memang menentang ya, menentang. So, nggak mau zakat, pokoknya nggak mau niat misalnya, karena itu kewajiban. Nah begitu masalah zakat fitrah. Nah kan di zaman yang serba sibuk ini kan manusia tuh pada ngejar dunia kan Pak. Nah sampai ada kadang manusia yang menunda zakatnya atau lupa membayar zakat. Nah itu bagaimana Pak hukumnya bagi mereka? Jadi zakat fitrah itu ada ketentuan waktunya nak ya. Itu kan sebetulnya boleh ditakjil. Takjil itu membayar zakat sebelum waktu yang ditentukan. Makanya ada panitia zakat di desa kita, ya kan, itu membuat panitia di masjid membayarkan zakat biasanya akhir-akhir Ramadan. Itu boleh. Cuman kalau ketentuan fikih itu kan membayar zakat fitrah itu setelah waktu maghrib akhir Ramadan, ya. Kemudian sampai sebelum terbitnya matahari pas hari raya. Itu artinya malam, itu yang paling tepat, yang paling bagus. Makanya kalau zakat fitrah itu dibayarkan setelah fajar terbit, setelah matahari terbit, kira-kira pagi begini, ini hari raya, ini jatuhnya bukan lagi zakat fitrah tapi sedekah biasa. Itu. Kemudian pertanyaan tadi, apakah kalau zakat fitrah nggak dibayarkan kemudian keluar sampai waktu yang ditentukan, ya tetap secara fikih itu ya tetap dosa ya, tapi tetap harus diulangi kembali. Berarti tetap harus membayar dari awal ya Pak? Iya, gitu ya. Terus kan ada juga nih Pak, ada titipan pertanyaan nih. Kan dalam bayar zakat, setelah itu nanti zakat itu akan dibagikan kepada masyarakat lagi kan? Nah, kepada fakir miskin. Iya, ada 8 golongan kan Pak? Kira-kira kalau zakat itu dibagikan di lain dari 8 golongan ini, apakah boleh? Misalnya contohnya dibagikan ke non-muslim gitu. Apakah zakatnya tetap boleh dibagikan kepada mereka atau harus di 8 golongan itulah? Jadi kalau toh memang non-muslimnya itu kondisinya ada di salah satu itu 8 itu, kan innamas shadaqatu lil fuqara. Quran itu membuat redaksinya bukan zakat tapi sedekah. Innamas shadaqatu maksudnya zakat. Itu untuk siapa? Lil fuqara, bagi orang fakir. Wal masakin, dan bagi orang miskin. Fuqara wal masakin. Kemudian ada sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, pertanyaan tadi kalau diberikan kepada non-muslim, mungkin biasanya yang fakir miskin boleh enggak begitu kan? Iya. Asal non-muslimnya ini fakir miskin benar, enggak ada yang mengulurkan tangan membantu mereka, maka boleh saja zakat diberikan kepada fakir miskin yang non-muslim, enggak masalah kalau membutuhkan. Nah, terus nanti kalau nggak diberi zakat, tidak makan, kemudian nyawanya hilang, akan berdosa juga ya. Berarti sah-sah saja ya Pak diberi kepada non-muslim, asal mereka benar-benar yang membutuhkan.
Cuman kalau kita kan lebih pada mencari yang sesama muslim dulu gitu kan. Nah, mana yang sudah kita. Tapi kalau mungkin kan ini non muslimnya ini sangat membutuhkan begitu. Ya ada masalah dikasihin ke mereka. Begitu. Pak, selain beras apa aja sih yang bisa dibayar fitrah atau Untuk uang? zakat fitrah ya. Ya. Ya, di akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat membayarkan zakat fitrah dikonversi menjadi rupiah atau uang. Ya, ini biasanya ada edaran dari Badan Amil Zakat ya. Itu berapa dia? Tinggal harga beras di suatu tempat tuh. Beras itu kan ada premium dan ada yang biasa. Iya. Ya kalau biasanya pemerintah melalui Basnas ini kan berasnya beras yang premium lah, yang layak makan. makan. Layak dikonsumsi. Jangan nanti kemudian dikonversikan beras yang murah sekali, ya kan? Yang beras sudah puturan, nah ini harga yang nggak layak dimakan ya Pak. nggak layak dimakan. Ada hewan kecilnya ini kan. Ya bahwasanya zakat itu kan untuk membersihkan jiwa kita gitu kan. Kalau untuk membersihkan jiwa kita sendiri itu kan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain sebetulnya. Karena zakat ini adalah untuk membersihkan harta kita. Kalau zakat dagangan, ya kan? Kalau zakat fitrah jiwa berarti membersihkan jiwa kita. Makanya kalau mengkonversi zakat fitrah dari beras ke uang, ya kira-kira melihat standar harga beras di suatu tempat itu. Nah sekarang berapa sekilo harga premium itu di kita misalnya? Ada berapa? Kalau di sekitaran sini tuh sekitaran 15 sampai 17 ribu sih Pak. Itu yang udah lumayan bagus untuk udah layak dimakan lah istilahnya. Berarti kalau misalnya 15.000 lah ya, untuk sampai 2,5 kilo itu berarti 45 ya? Iya sekitar segitu. Atau 30 berapa itu? 3 atau 40 lah ya? 40 lah ya. Sekitar Berarti ditentukan sama harga beras ya Pak, kalau mau bayar pakai uang itu. Ya boleh, tapi biasanya pemerintah juga ada edaran itu, zakat fitrah sekian. Ya, ditentukan nominalnya. Ya, atau biasanya panitia masjid juga memberikan informasi kalau mau zakat dikonversikan uang sekian gitu kan. Iya, gitu. Udah ada ini listnya ya Pak, biasanya dari listnya. Masjid. Ada panitia membuat kayak semacam poster untuk kadar zakat fitrahnya itu. Kalau beras sekian, kemudian kalau uang sekian, begitu. Nah sekarang ini kan zamannya zaman online kan Pak. Orang-orang itu malas mau keluar rumah, malas mau kemana-mana. Kalau bisa semua serba online. Nah kira-kira boleh nggak sih sah atau tidak zakat itu jika dibayar secara online, tidak langsung ke masjid gitu nah Pak? Iya, tidak hanya zakat ya. Bapak itu pernah di Palembang itu kotak infak ya. Iya kotak. Kan kalau kita di sana ada infak Jumat keliling itu kan jalan. Itu nggak lagi pakai itu. Nggak pakai lagi. Di depan shop itu ada namanya ID card gitu. QR. Jadi mungkin kris itu ya. Langsung scan ya Pak. Jadi infak sekarang itu pakai kris itu untuk di-scan, dimasukkan nominal. Artinya apa? Bahwa di kecanggihan sekarang itu termasuk bayar zakat, berinfak melalui media online itu boleh-boleh saja. Nggak masalah, tetap sah. Yang penting memang ada niat. Ada niat untuk membayar. Ini saya bayar tapi nggak ada saldo. Sudah diklik pakai kris itu nggak ada saldo. Ini namanya bohong ya, nggak boleh itu. Jadi boleh kalau membayar secara transfer via online sah-sah saja. Lanjut dari zakat fitrah Pak. Selain zakat fitrah kan ada zakat mal. Itu gimana sih? Zakat mal itu berarti harta ya. Jadi misalnya ada orang ini berniaga, berjualan, buka toko, buka warung macam-macam. Sebenarnya zakat mal ini ada namanya nisabnya dan ada haulnya. Jadi harus ada 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Dihitung semua penghasilan selama 1 tahun, ya. Kemudian diambil 2,5%. 2,5% inilah yang dikeluarkan untuk zakatnya, namanya zakat mal. Langsung diberikan kepada fakir miskin atau dititipkan kepada badan amil zakat, itu boleh. Begitu, itu namanya zakat mal, zakat harta. Begitu. Nah, selain itu tadi kan ada juga
dagang ya Pak. Nah itu Hmm. tuh maksudnya khusus untuk para pedagang atau bagaimana Pak? Zakat dagang itu zakat mal itu. Oh sama aja Sama berarti. aja. Oh. Jadi dagangan itu nanti kemudian dikumpulkan seluruh penghasilan dalam setahun, kemudian dicari 2,5%, ya, maka baru 2,5% itu diserahkan atau ditasarufkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Itu jadi mal dagang itu sama, istilahnya sama. Sama aja ya Ya. Pak. Terus apa ya? Mungkin ya Pak, kan dalam berzakat itu ada 3 perantara kan dalam zakat fitrah tadi, ada melalui uang, ada melalui beras, sama mungkin saya dengar-dengar bisa memberi makan fakir miskin. Nah dari ketiganya itu yang mana yang paling dianjurkan Pak? Zakat fitrah itu ya baiknya ya, kalau biasa Bapak lakukan itu langsung diserahkan ke fakir miskin. Kita cari, Mbah ini dari zakat saya, ya tolong diterima Mbah ya, dengan orang fakir miskin ini diterima. Juga sebetulnya boleh diberikan kepada panitia zakat atau diberikan kepada badan amil zakat yang pemerintah. Kita ini kan ada 2 kemungkinan menasarufkan zakat itu. Bisa langsung cari fakir miskin sendiri, sekitarnya ya. Tapi lebih baik kalau fakir miskin itu adalah saudara kita, itu lebih baik. Oh berarti boleh dari kalangan keluarga ya Pak? Malah lebih bagus. Oh. Ya. Saya misalnya ya nanti kalian jadi pengusaha nih, sukses nih. Amin. Ini mau berzakat sudah dihitung 2,5%. Ini keponakan saya atau wawak saya ini, kalau saya lihat posnya adalah fakir miskin, langsung saya berikan. Boleh, lebih bagus itu. 1, ditasarufkan langsung itu. Yang kedua bisa melalui, ya kalau kita di masjid-masjid musola di kampung kita kan ada panitia penyalur zakat kan, panitia ya. Ini disarufkan panitia, saya titipkan zakat saya ini ya, baik itu uang ataupun beras gitu. Atau bisa langsung melalui badan amil zakat yang resmi pemerintah itu. Cuman kalau badan amil zakat ini kan tidak mungkin pula kita menyerahkan ke SKI bawa beras 2,5 kan tidak mungkin. Iya sih. Saya kira cukup diberikan ke panitia masjid atau panitia musola itu. Atau kalau mau menyerahkan sendiri juga tidak masalah. Gitu. Sah-sah saja berarti Sah-sah ya Pak. saja ya. Jadi zakat ini memang sesuatu yang penting ya. Bahkan ada yang mengatakan begini ya, bahwa ketika harta ini tidak dizakati, maka harta kita akan bercampur dengan kotoran dan kotoran itu kita konsumsi. Ini kan ya pastinya ya ada jijiknya, ada gimana ya gitu. Makanya kalau kita punya harta ini sebaiknya dizakati atau paling tidak disedekahi. Ya, kita punya penghasilan sering sedekahlah cari fakir miskin. Makanya Bapak punya kebiasaan begini ya, kalau bisa punya uang gitu ya. Ini saya sering dengan keluarga, dengan istri, ya kita cari main di tempat fakir miskin. Sambil bawa misalnya 100.000, kadang kalau lebih ya bawa beras. Artinya kita menyadari bahwa kita diberi kelebihan oleh Allah dalam bentuk harta ini kan suatu keutamaan ya, suatu anugerah. Maka kita juga harus berbagi kepada orang yang mungkin tidak sama dengan kita, mungkin secara tatanan ekonomi sosial di bawah kita. Makanya kita harus ada banyak tahu ya, oh ya kita harus berbagi begitu, sehingga harapan kita harta kita bersih, badan kita sehat. Karena hikmah orang berzakat dan berinfak dan bersedekah itu adalah untuk menyehatkan badan kita. Tapi bukan melalui medis, bukan. Tapi melalui cara Allah ini memberikan kesehatan, terutama kesehatan secara ruhani dulu. Karena ini adalah kesehatan ruhani, ada kesadaran. Sehingga kalau mungkin secara psikologi kalau orang ini jiwanya happy, jiwanya sehat, berpengaruh kepada fisik, ya kan? Iya, pasti. Pikirannya sehat, kemudian pola pikirnya enggak macam-macam, hatinya sehat, akan mempengaruhi badan juga menjadi normal, rileks, ya kan? Coba kalau misalnya pikiran pusing gitu kan, banyak hal, mungkin kalau ada, makanya
istilah orang dulu itu begini, kalau orang kok sakit, jangan-jangan kurang sedekah. Iya. Bener gak? Mm-mm. Kok orang ini kok mau pengen ada tujuan ini itu nggak tersampai, ngapalah? Jangan-jangan sedekahnya kurang. Ya kan, memang itu benar. Ya. Bahkan ada lagi sabda Nabi itu as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu nolak bala. Jadi zakat sedekah itu substansinya sama. Apa itu? Berbagi. Cuman zakat menjadi wajib, sedekah menjadi Sunnah. Semakin kita banyak sedekah, semakin bagus itu. Masya Allah. Semakin baik. Ya makanya kalau ada orang kan suka, ini kok saya kok sial terus itu ya. Naik motor padahal tidak ngebut ya. Kok pacak masuk parit itu gimana itu kan. Ini mungkin pikirannya lagi macam coba melalui sedekah siapa tahu nanti bisa lebih baik. Jadi sedekah ini adalah salah satu perbuatan yang di satu sisi bisa menjadikan keinginan seseorang tercapai. Di satu sisi menjadikan orang yang biasa terkena sial-sial gitu ya, bala bahasanya, musibah itu semoga bisa cepat selesai. Itu sedekah. Jadi memang luar biasa. Jadi sedekah itu bisa mendobrak rezeki-rezeki yang tertutup. Itu sedekah. Zakat, sedekah, infak. Nah, 3 hal ini penting sekali. Apakah sedekah itu harus kaya dulu, Pak? Enggak. Orang ini kata Allah, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari sedekah ini kecuali barang yang disedekahkan itu barang yang dicintai, yang disukai, yang disayangi. Kadang-kadang orang itu bersedekah yang jelek-jelek lah, yang buruk-buruk, sisa-sisa, ya kan? Iya, Pak. Ini gak dapat kebaikan dari itu. Walaupun mungkin dapat pahala yang kecil itu. Tapi yang baik itu barang itu yang kita sayangi. Waduh, saya sedekahkan gimana? Ini 100.000 doang, 50.000 mau dikasihkan fakir miskin. Aduh sayang. Tapi karena saya pengen kebaikan itu, Bismillahirrahmanirrahim, dipaksa itu kan, itu pahalanya luar biasa. Kita juga harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan menyerahkan sesuatu yang bagus menurut kita, yang sayang menurut kita, yang eman-eman, tapi tetap diupayakan. Itu pahala yang besar itu. Seperti itu. Termasuk sedekah, ya kita perlu mencoba itu. Ya. Tapi kan Pak, kalau misalnya kita memaksakan menyerahkan barang yang kita miliki, tapi kita sayang itu kan ujung-ujungnya nanti nyesel Pak. Terus gimana? Kadang kan ada aku kasih ini tapi 5 menit kemudian dia kayak kenapa aku kasih ya? Nyesel sendiri gitu nah Pak. Itulah perlunya kita belajar mengikhlaskan. Itulah perlunya kita belajar merelakan sesuatu yang kita sayangi. Bukan sayangi pacar ya. Tapi barang dalam bentuk barang dan harta yang kita masih suka ya. Harta yang kita nggak suka apa? Gopek 500. Kita aneh ini sedekah ini ya. Ini ya bukan begitu maksudnya. Yang nominal yang berharga lah ya. Tapi nggak semuanya berharga ya, mungkin. Coba saya mau belajar ikhlas, saya mau belajar merelakan, saya mau belajar ya berbagi yang benar-benar. Kalau 1.000 kopek ini apa yang mau dibagi? Beban aja yang terjadi malah. Ya kan? Iya, itu. Pak. Jadi memang sesuatu yang berharga saja yang kita berikan. Dan itu memang perlu kita coba, perlu kita agak paksa dikit. Ya, kalau kita sudah biasa ikhlas merelakan sesuatu yang kita anggap bernilai ya, insya Allah nanti kalau kita jadi orang kaya itu juga entengan. Iya. Ya kan? Jadi ringan tangan. Jadi ya, ringan tangan. Orang itu kalau sudah kaya ringan tangan, wah disenangi orang, disenangi Allah, jauh dari neraka, dekat dengan surga. Kata Nabi itu. As-sakhiyu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat pula dengan surga. Ba'idun anin nar, jauh dari neraka.
Nah, itu kan orang entengan tadi. Mm-mm. Itu dibiasakan dari sekarang. Pak, gimana caranya sih, saya nggak punya duit, uang jajan saya berapa ya? Misalnya 5.000. Ini ada kawan dari tadi ngelamun. Kawan, ngapa kamu? Ini uang saya ini tadi hilang di jalan, saya nggak bisa beli es, nggak bisa minum. 1.000. Dah, ini 5.000 untuk kamu aja lah. Ini utang ya enggak, ini untuk kamu aja, kita beli es bareng. Itu namanya merelakan sesuatu yang kita suka. Dan itu kita belajar entengan tangan tuh. Oh, itu termasuk salah satunya ya, Pak? Betul, itu praktek terkecil kita saat kita sekolah ini kan. Ya kita menunggu kaya dulu, kerja aja belum itu ya. Mm-mm. Nah, itu. Nah, mungkin cukup Pak. Makasih sebelumnya kami Ya, ucapin makasih sama-sama. karena Bapak sudah ngeluangin waktu buat datang di podcast ini kan. Makasih juga untuk ilmu yang sudah Bapak ajarkan kepada kami. Ya. Kami dapat wawasan baru nih kan. Nah, mungkin hanya sekian teman-teman yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ajemain yang sudah berbagi ilmunya. Mungkin di kesempatan lain Bapak juga bisa berbagi ilmu yang lain kepada teman-teman semuanya. Ya, insya Allah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.